Nah, ini di perubahan perilaku kemarin ini ya proses konselingnya. Jadi menggali permasalahannya ya, kita sudah mulai membangun dasar-dasar konseling nih untuk menggali permasalahannya dari mulai dia asesmennya, data-datanya, historinya, histori makan, histori obatnya kayak gitu. Kita sudah tahu di sini, sudah menegakkan diagnosa. Nah, langkah keempat intervensi ini seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi dia setelah memilih rencananya si kliennya, si konselornya memberikan alternatif, si kliennya memilih kira-kira mana nih yang cocok gitu. Nah, ini juga harus ditambahi dengan komitmen gitu. Komitmen dari kedua belah pihak kayak gitu. Kalau si konselornya ya komitmennya dia harus menyediakan waktu gitu kan ya untuk si kliennya apabila misalkan si kliennya ingin konsultasi mendadak gitu. Kalau konsultasi mendadak baik itu secara offline atau secara online gitu. Jadi menyediakan waktu. Kalau untuk si kliennya kayak gitu, nah dia harus tahu nih, harus punya motif nih untuk mendapatkan komitmen itu. Kira-kira kan di sini tadi sudah memilih ya, memilih program apa atau intervensi apa yang cocok nih kayak gitu. Memilih intervensi yang cocok untuk dia pasti dia sudah menimbang-nimbang ya, menimbang-nimbang kira-kira mana nih yang dia lebih bermanfaat buat saya. Misalkan salah satu alternatifnya kayak olahraga gitu ya. Kemarin saya contohkan juga olahraganya satunya nge-gym nih. Jadi seminggu sekali kalau bisa nge-gym misalnya 30 menit kayak gitu. Yang alternatif kedua aktivitas fisiknya ya olahraga aja gitu 30 menit selama 3 sampai 5 kali kayak gitu. Kira-kira mana nih yang kira-kira dia mampu, terus ditimbang-timbang kira-kira dia rencana itu atau programnya ini tuh nggak bakal terlalu ngaruh nih sama jadwalku gitu. Jadi nggak merugikan dia juga kayak gitu. Nah, di sini si konselornya ini juga harus menjelaskan mengenai tujuan prinsip diet dan ukuran porsi makan ya. Kalau misalkan dia intervensinya terkait pola makan. Jadi si klien itu dia mempunyai komitmennya, sebelum mempunyai komitmen tuh dia tahu kayak gitu ya manfaat dari rencana intervensinya. Nah, di sini sudah mulai nih, sudah melakukan kan ya di sini setelah memperoleh komitmen melakukan kayak gitu ya. Ada di situ ada sudah melakukan perilaku baru kayak gitu ya, sudah melakukan perilaku baru kayak gitu. Nah, di sini nanti di monitoring evaluasi nih, apakah dia masih semangat atau enggak, atau kira-kira dia ada sesuatu hambatan kayak gitu di sini. Nanti kita belajar mengenai perubahan perilaku ya. Nah, konseling sama konsultasi ini sama ya, perubahan perilakunya ini mencakup perilaku domain, pengetahuan, sikap, sama praktis kayak gitu ya. Jadi ini dia saling berhubungan ya, jadi nggak tiba-tiba dia cuma praktek aja atau pengetahuan aja kayak gitu. Kalau ini dia untuk mencapai sebuah praktis ini ya, ini harus ada pengetahuan dulu, harus ada attitude-nya dulu baru praktis kayak gitu. Kalau cuma pengetahuan aja berarti kan dia nggak menerapkan perubahan perilaku. Kayak kita aja deh, misalkan kita kuliah nih ya, kuliah tahu bahwasanya oh kalau untuk memperlama pengosongan lambung tuh harus mengonsumsi serat yang tak larut kayak gitu, yang serat yang larut kayak gitu ya, yang tinggi kayak gitu. Kita tahu seperti itu, tapi ternyata pada prakteknya kayak gitu ya, pada prakteknya kita tuh nggak melakukan itu. Jadi ini tuh dia alur yang bertahap ya. Jadi pengetahuan tadi tahu ya, kalau dia pengen kenyangnya lama, dia harus mengonsumsi serat larut yaitu yang tinggi. Yang dia tinggi karbohidrat kompleksnya kayak gitu. Yang kebanyakan memang sumber dari serat larut itu dia karbohidrat ya. Sama sayur-sayuran juga kayak gitu. Nah, sikapnya dia sudah mau nih, oh nih saya mau ke pasar nih, sebelum ke pasar sudah tahu nih mau mana aja nih yang perlu dibeli nantinya. Jadi sikapnya itu dia setelah dia tahu, dia mulai melakukan, tapi melakukannya belum sampai memakan ya. Kalau praktisnya kan memakan seratnya tadi ya. Nah, hasil akhir proses pendidikan gizi ya, jadi konseling, konsultasi, penyuluhan itu kan termasuk pendidikan gizi. Jadi hasil akhirnya itu adalah perubahan perilaku. Jadi misalkan kita
penyuluhan, konseling, konsultasi kayak gitu. Kita kan pengen ya klien kita itu ada perilaku baru yang bermanfaat buat dia dan membuat taraf kesehatan dia tuh semakin baik. Jadi nggak hanya kita meningkatkan pengetahuan saja. Kalau hanya meningkatkan pengetahuan saja ya nggak ada ini nih, nggak ada perubahan nih. Misalkan sebelumnya pasti kalau klien datang buat konseling, buat konsultasi itu kan pasti membawa masalah ya. Misalkan dia sulit menurunkan berat badan gitu. Nah, di situ misalkan kita sudah memberikan ini, sudah memberikan rencana intervensinya, kita sudah memberikan penimbangan nih kira-kira apa aja nih yang kira-kira cocok gitu. Tapi kan tetap disesuaikan sama kemampuan si kliennya gitu. Si kliennya tahu nih karena si konselornya sudah menjelaskan syarat dietnya, tujuan dietnya, manfaat buat dia kayak gitu sih sudah tahu nih kayak gitu. Tapi kalau dia nggak melakukan ya sama aja, dia tidak bisa menurunkan berat badannya. Jadi goal utamanya dari konseling, konsultasi, penyuluhan gizi itu adalah perubahan perilaku. Tapi susah untuk mengetahui perubahan perilaku ya. Contohnya kalau kita penyuluhan, kalau penyuluhan itu kan respondennya lumayan banyak ya dibandingkan sama konseling sama konsultasi. Konseling sama konsultasi kan biasanya 2 orang gitu kan ya. Nah, kalau penyuluhan itu kan banyak. Biasanya tuh yang biasanya yang sering dinilai pas waktu kita melakukan penyuluhan itu adalah perubahan pengetahuan. Lewat apa? Lewat pre-post test. Jadi sebelum kita memberikan pengetahuan, waktu penyuluhan itu kita memberikan pre-test. Jadi kita istilahnya ngetes pengetahuannya tuh ibunya tuh sampai mana gitu mengenai materi yang akan kita sampaikan. Kayak gitu. Nah, setelah kita menyampaikan materi nih, nah, kita baru melakukan post test. Jadi kita menilai apakah setelah ibunya mendapatkan materi ini ada peningkatan pengetahuan nih, gitu. Jadi kita bisa ngecek nih ada perubahan pengetahuan atau enggak. Kalau yang untuk perubahan perilaku ini susah ya. Kalau untuk yang dia ini respondennya banyak. Kecuali kalau kita memang masuk ke penelitian gitu ya. Jadi kita punya tim gitu ya, untuk mengetahui perubahan perilaku dari konsumsi makanannya. Gitu. Jadi kita tadi pengetahuannya itu kan tadi lewat pre-post test tuh. Nah, perubahan perilakunya lewat makanannya, gitu ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai recall ya. Jadi assessment-nya recall, kayak gitu ya. Assessment di menggali masalahnya recall. Kita melakukan recall. Nah, setelah kita memberikan materi nih, setelah memberikan materi, konseling, konsultasi, kayak gitu ya, ataupun penyuluhan kayak gitu pas waktu di penelitian kita, itu misalnya. Nah, untuk mengetahui perubahan perilaku, kita melakukan recall lagi nih. Recall di sini itu masuknya monitoring evaluasi. Jadi pre-post test itu juga masuk ke monitoring evaluasi. Dan recall tadi juga masuknya monitoring evaluasi. Jadi bukan assessment lagi dia. Dia masuknya monitoring evaluasi. Nah, biasanya monitoring itu tidak cuma sekali aja dilakukan ya, yang makanan tadi ya. Jadi 2 kali. Gitu. Seperti yang kita dulu pelajari ya, kalau recall itu kan bagusnya 2 kali ya, malah lebih bagus lagi 3 kali. Gitu. Tapi umumnya 2 kali kan ya. 1 hari kerja, satunya hari libur, tapi nggak boleh konsekutif, jadi nggak boleh berurutan gitu harinya. Jadi supaya tahu pola makannya yang sehari-hari itu seperti apa. Gitu. Itu termasuk kita bisa ngecek perubahan perilaku dari itu. Itu ya kalau pas waktu penyuluhan, kita melakukan recall di dalam tahap monitoring evaluasi. Jadi bukan di awal kayak gitu. Kalau di awal itu kan assessment. Kita bisa tahu asupannya berapa dibandingkan dengan kebutuhannya, apakah dia defisit, dia normal, atau dia berlebih gitu asupannya. Nah, kalau yang recall yang perubahan perilaku itu, kita monitoring evaluasi kan ya, jadi benar-benar menerapkan nggak sih ibunya ini dilihat dari makanan yang dipilih sama yang diasup. Kayak gitu. Itu ya. Nah, ini perbedaan dari pengetahuan, sikap, dan praktis ya. Kalau di sini, teman-teman kalau baca di sini pasti sudah ngeh ya, maksudnya sudah tahu bahwasanya ini adalah proses bertahap. Jadi ketika kita sudah tahu nih, sudah tahu apa yang disampaikan, kayak gitu ya, materi yang disampaikan, sikapnya apa?
sikapnya dia tuh menerima informasi itu. Jadi dia menerima atau merespon. Jadi kalau ada materi itu dia respon, misalkan tanya atau menanggapi kayak gitu, itu termasuk sikap. Sedangkan tindakan itu adalah action-nya atau geraknya. Jadi seseorang itu ini klien ya memilih makanan bergizi untuk balitanya. Jadi ini belum actionnya itu belum action yang merubah perilaku. Nah, ini bisa dibaca ya. Jadi nanti kalau pengetahuan ya memang dia lebih ke ini, lebih dia menyerap informasi yang diberikan. Nah, sikap itu dia entah apakah si pengetahuan yang didapat itu dia dikelola di dalam dirinya kayak gitu ya, atau dia istilahnya apa ya, ditafsirkan dalam dirinya kayak gitu. Nanti dia akan menanggapin atau menanyakan kayak gitu atau mendiskusikan kayak gitu ya. Gitu. Nah, teori perubahan perilaku ini ada beberapa ya. Yang pertama dari Laquatra dan Ganesha. Jadi ini ada 2 tahap. Yang pertama itu mengembangkan hubungan yang kuat dan saling percaya antar klien dan konselor ya. Ini kurang konselor kayak gitu. Jadi yang pertama ya di langkah konseling ataupun konsultasi kayak gitu penting ya. Kemarin juga sudah sering ya kalian bahas sendiri juga, kepercayaan itu kenapa sih penting kayak gitu. Karena biar memberikan sikap keterbukaan gitu ya pada klien gitu dalam memberikan masalah gitu ya, cerita masalahnya apa, kira-kira didalemin kayak gitu. Jadi konselornya juga harus pinter-pinter nih menggali informasi dari informasi yang diberikan oleh si kliennya ini kayak gitu. Jadi nanti kalau kita si konselornya pun tidak memberikan pertanyaan terbuka kayak gitu ya, atau tidak memberikan kondisi atau tempat yang nyaman kayak gitu di tempat konseling atau konsultasinya, ya kliennya itu bakal ini tertutup kayak gitu. Karena kan konseling sama konselor itu kan orang baru ya, sama-sama nggak kenal gitu di awalnya gitu. Kenalnya ya lewat hubungan profesional. Jadi memang benar-benar harus pinter-pinternya konselor nih, memberikan sikap yang baik, tempat yang nyaman, kayak gitu ya, dan juga ya dari sikapnya yang secara verbal maupun non verbalnya itu yang baik. Tapi yang kedua menyangkut pembentukan strategi perubahan perilaku. Nah, yang tadi nih yang intervensi nih, yang intervensi. Jadi kita sudah memberikan alternatif kayak gitu. Nah, si kliennya sudah memilih. Terus setelah itu dia ini istilahnya apa ya? Si konselornya itu dia memberikan strategi kayak gitu. Kira-kira gimana nih supaya achievementnya jadi kayak pencapaiannya itu dia tercapai gitu ya dari alternatif yang dipilih oleh pihak kliennya kayak gitu. Jadi misalkan berat badan kayak gitu ya, berat badannya sebulan ini dia rata-rata harus, karena kan 2 minggu tuh 0,5 kilogram ya. Jadi selama 2 bulan harus turun, misalkan dia 4 kilo, kayak gitu ya, 4 kilo normalnya segitu. Jadi dia harus 4 kilo sih, 0,5 berarti ini ya, 2 kiloan ya. Ya benar 2 kiloan. Jadi 2 kiloan lah ya turun kayak gitu. 2 kiloan turun. Itu gimana strateginya? Nah, itu dijelaskan oleh konselornya. Dengan apa? Dengan memberikan syarat diet, terus tujuan dietnya. Kira-kira bisa nggak melakukan itu? Gitu. Nah, strateginya ini tuh tidak bisa diberikan oleh si konselor kalau si kliennya ini benar-benar tidak memberikan informasi secara utuh. Karena kan ini mempengaruhi keberhasilan ya. Misalkan ternyata si kliennya ini dia kerja ya, dia ingin menurunkan berat badannya, tapi di tempat kerjanya itu dia kerjanya apa ya, hampir nggak punya waktu buat makan kayak gitu ya. Akhirnya dia makan malamnya banyak yang mengakibatkan dia kenaikan berat badannya lumayan tinggi kayak gitu. Nah, kalau dia tidak menceritakan itu ya, si konselornya juga akan nggak melihat ini, nggak tahu masalahnya yang tadi ya. Akhirnya strateginya juga tidak melihat masalahnya si klien itu. Jadi misalkan
strateginya hanya ya udah Bu, ini apa namanya menerapkan gizi seimbang ya. Kalau Ibu obes berarti kalau menurut piringku ya, kalau piringku itu kan ada sayur sama buah itu kan rata ya. Sama karbohidrat dan kan ada 4 ya, sayur, buah, karbohidrat, lauk, sayur, buah sama karbohidrat kayak gitu. Nah, karbohidratnya itu dia sayur sama lauk sama sampai lupa nih. Lauk sama sayur itu sama atau ini ya karbohidrat sama lauk itu sama kayak gitu. Itu kalau yang obesitas. Jadi kalau obesitas itu sayurnya dan buahnya itu 2 kali dari kebutuhan karbohidratnya kalau di piringku kayak gitu. Tapi kalau si konselornya nggak tahu nih ternyata si mbaknya atau si masnya ini dia nggak punya waktu makan, hanya punya waktu makan malam kayak gitu. Nanti dia si konselornya ini hanya memberikan strateginya ya gitu-gitu aja kayak gitu. Kalau si konselornya tahu berarti bisa menambah ini strateginya. Jadi strateginya kalau misalkan nih si kliennya tanya dulu nih ke pihak perusahaannya kira-kira ini ada waktu ini enggak pas waktu istirahat kayak gitu bisa enggak untuk makan kayak gitu. Jadi misalkan si mbaknya biasanya kalau waktu kerja gitu dibuat untuk ngobrol. Nah, si konselornya ini memberikan solusi ya sudah nanti pas waktu istirahatnya itu digunakan untuk makan gitu. Dan makannya itu jangan buru-buru kayak gitu ya. Jangan buru-buru karena waktu istirahatnya misalkan sedikit kayak gitu ya. Jadi makanya sebisa mungkin jangan buru-buru kayak gitu. Karena kan kalau buru-buru itu kan makanannya itu kan nggak bisa dipecah secara sempurna ya di mukosa ya. Kalau nggak bisa terpecah sempurna kayak gitu nanti lambung akan lebih berat gitu ya memecah makanan tersebut. Karena kan di mulut itu kan ada amilase ya, jadi enzim amilase yang membantu pemecahannya itu ya nanti. Seperti itu. Jadi harus tahu nih kira-kira permasalahannya itu apa saja supaya strateginya ini benar, yang diberikan oleh kliennya itu benar, konselornya itu benar. Yang selanjutnya Pavlov ya. Jadi teori dari Pavlov. Jadi teori yang dari Pavlov ini pada umumnya itu beranggapan ya. Jadi manusia itu dilahirkan netral. Jadi dia belum dipengaruhi oleh lain-lainnya. Gitu. Sehingga lingkungan dan pengalamannya ini dia mempengaruhi dari perubahan perilaku si manusianya ini. Gitu. Itu ada 3 model. Yang pertama tuh model perubahan perilaku secara langsung. Ini contohnya misalkan yang berat badan tadi ya, terus dia akhirnya konsumsinya tinggi serat nih, karena tinggi serat itu memperlama pemasangan lambung. Oh ternyata dia nyoba langsung ya ternyata dia ada efeknya. Efeknya dia ada penurunan nih, 2 minggu 0,5 kilo ada penurunan. Itu namanya perubahan perilaku secara langsung. Yang kedua, meniru atau peniruan. Meniru atau peniruan ini berarti dia mengadaptasi ya, meniru lah ya, adopsi dari perilaku orang lain. Nah, misalkan nih si A ini sama-sama si A ini dia mempunyai kolesterol yang tinggi. Gitu. Dia punya temen nih, kalau setiap makan dia selalu konsumsinya yang rendah kolesterol. Jadi misalkan kulit gitu ya, kulit ayam, gitu dia dipisahin gitu misalkan. Nah, dia ikutan nih. Gitu. Karena sebelumnya dia sudah tahu bahwasanya kalau dia mempunyai riwayat tinggi kolesterol berarti harus menjauhi sumber makanan yang tinggi kolesterol gitu. Jadi dia meniru gitu. Karena si temennya juga efeknya bagus gitu buat dia. Efeknya dia bisa menurunkan kolesterol. Jadi dilihatnya menirunya itu tidak hanya dari sikapnya aja tapi dari efeknya ke depannya. Ternyata si temennya ini dia ada perubahan kadar kolesterol dalam darahnya. Nah, selanjutnya tidak berdasar atau cenderung sembarangan. Nah, ini biasanya sering banget ya yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin menurunkan berat badan misalkan. Jadi
Kalau di YouTube itu kan pasti banyak tuh ya, kalau kita klik gitu, kalau kita ketik bagaimana cara menurunkan berat badan, pasti banyak yang muncul. Mulai dari sedot lemak lah, mulai dari diet ketogenik lah, mulai dari dietnya si Deddy Corbuzier lah, kayak gitu ya. Nah, itu berarti tidak berdasar nih, gitu. Jadi kita ikutannya tapi ikutan tidak berdasar. Yang penting orang ini tuh berhasil. Padahal itu efeknya nggak bagus buat kita. Ya kayak diet ketogenik kayak gitu kan dia tinggi garam ya, nggak bagus buat ginjalnya kita. Atau sudah lemak nih kayak gitu. Orang lain berhasil nih sudah lemak, dia ada penurunan berat badan signifikan sebulan sampai 10 kilo gitu. Ternyata yang diambil itu airnya kan ya, bukan lemaknya. Padahal lemak itu kan jumlahnya tuh dia tidak bisa berkurang ya. Bisanya dia mengecil atau membesar. Jadi kalau lemak itu misalkan kita berat badannya 50 gitu ya. 50 sel lemak kita itu ada 10 misalnya. Terus kita naik nih 55. Tambah nih sel lemaknya jadi 20 gitu. Dari 10 jadi 20 gitu. Kita turun lagi nih untuk menurunkan berat badan supaya ideal nih. Turunlah jadi 50 lagi gitu. Sel lemaknya itu tetap 20 sel lemaknya, tapi ukurannya dia akan mengecil. Jadi nggak bisa sel lemaknya dia berkurang tuh nggak bisa. Yang bisa dia hanya mengecil dan membesar, gitu ya. Jadi apa-apa itu memang harus dikaitkan dengan kesehatan ya. Jadi nggak orang ini berhasil, tapi ternyata sebenarnya efeknya ke tubuh kita tuh nggak sama. Apalagi dia akan berefek negatif. Gitu. Yang ketiga itu hard belief model ya. Jadi kepercayaan kesehatan. Itu nanti juga akan dibahas ya kita di sesi akhir ya. Jadi di sini kemampuan seseorang mengarahkan keberhasilan untuk memperoleh kesehatan yang lebih baik melalui perubahan perilaku. Nah, di sini nih harus ada ininya ya. Jadi jadi teori ini tuh di sini ada si kliennya tuh sudah tahu ya, sudah tahu dia manfaat dan hambatannya tuh apa. Jadi dia sudah tahu kesulitannya apa, dia sudah tahu konsekuensinya apa ketika melakukan perilaku baru ini tuh apa. Jadi dia harus nimbang-nimbang nih kayak gitu. Tapi juga ada yang perubahan perilakunya itu nggak terus menerus karena memang ada hambatan nih. Jadi di teori ini nanti kita bahas ya. Yang terakhir model transteoretikal. Jadi ini ada 6 ya. Ada 6 langkahnya ya. Yang pertama rekontemplasi. Jadi tahap ini klien belum menyadari adanya permasalahan atau kebutuhan untuk melakukan perubahan. Jadi belum sadar nih ya, misalnya belum aware ya. Kira-kira apa sih masalahku kok bisa aku gemuk gitu ya. Misalkan karena ternyata tidak dari pola makan nih, tapi lebih ke lingkungan temennya gitu ya, yang dia ya sama-sama pemilihan makan sih, cuma sebenarnya dia bisa milih makan yang benar gitu. Cuma kalau sama temennya dia nggak bisa milih makan gitu, karena temennya misalkan suka kebiasaannya suka junk food gitu. Akhirnya dia nggak mempunyai opsi lain. Nah, selanjutnya kontemplasi. Ini timbul kesadaran akan adanya masalah tapi masih dalam tahap keraguan-raguan. Jadi ini benar nggak sih masalahku tuh ini kayak gitu, benar nggak sih kayak gitu. Yang ketiga preparasi, jadi jendela kesempatan untuk melangkah maju ya, untuk melangkah maju ke aksi atau dia kembali ke tahap kontemplasi. Jadi dia sudah sadar nih masalahnya apa ya di sini ya. Jadi sudah sadar masalahnya apa, terus dia tinggal mengatasi atau mencari solusi terhadap masalah tersebut. Atau dia kembali ke tahap 2 ini. Jadi ragu-ragu lagi. Jadi aku nih bisa nggak sih melakukan aksi ini ya untuk menurunkan berat badan. Kalau aku melakukan aksi ini nanti temanku menjauhi nih. Kira-kira gimana ya? Jadi ragu-ragu. Akhirnya dia lama ya untuk melakukan aksinya. Jadi perubahan perilaku itu memang setiap orang beda-beda ya. Ada yang misalkan si A kayak gitu, ketika sudah mendapatkan rencana gitu ya, rencana intervensi, dia segera melakukan sesuai dengan ininya apa sih namanya?
sesuai dengan oh ini targetnya gitu ya, sesuai dengan targetnya. Aku harus melakukan ini, misalkan aktivitas fisik ya, exercise, aku harus melakukan ini 5 kali dalam seminggu. Gitu. Beda sama orang yang perubahan perilakunya lambat gitu ya. Perubahan perilaku lambat itu yang nggak bisa disalahkan karena memang banyak faktor ya, banyak hambatan juga. Jadi setiap individu itu mempunyai fasenya masing-masing kayak gitu. Itu. Yang selanjutnya aksi ya. Jadi pasien mulai melakukan perubahan. Jadi tujuannya adalah tujuan yang dihasilkan itu adalah ada perubahan perilaku sesuai dengan masalahnya tadi. Jadi dia olahraga kayak gitu ya, olahraga jogging atau olahraga yang dia aerobik atau non anaerobik kayak gitu. Yang kelima pemeliharaan. Pemeliharaan ini konsistensi ya maksudnya ya. Konsistensi dari aksinya itu. Kira-kira dia bakal lama bisa bertahan dengan program yang dia pilih atau enggak. Kayak gitu. Dan ini untuk mencegah kekambuhan lagi. Mencegah kekambuhan itu maksudnya keraguan-raguan tadi. Kayak gitu, keraguan-raguan akhirnya dia kembali ke proses awal yang namanya relapse nih ya. Jadi dia saat kekambuhan tuh kayak males kayak gitu ya. Jadi males terus akhirnya kayak aduh ini deh kayaknya aku harus cuti dulu deh olahraganya seminggu. Nah lama-kelamaan kayak keenakan nih, keenakan nggak olahraga. Nah itu akan kembali ke tahap awal lagi. Nah, dari proses model transteoretikal ini. Gitu. Jadi kejadian ini tuh normal ya, jadi itu normal ya orang sudah konsisten kayak gitu. Tapi karena sesuatu hal misalkan nih ya seringnya nge-gym gitu, tapi tiba-tiba karena pandemi gymnya itu tutup, bingung nih mau olahraga apa nih, padahal kan bisa ya olahraga tuh di tempat umum kayak gitu. Tapi dia mindsetnya kalau nggak olahraganya di gym kayak gitu, dia nggak bakal bisa gitu ya. Akhirnya ya kembali lagi ke tahap awal gitu. Dia nggak bisa melakukan rencana intervensi yang sudah dia pilih seperti itu. Jadi normal-normal aja ya. Jadi kalau orang lagi istilahnya kalau up down kayak gitu, lagi semangat nggak semangat itu normal-normal. Yang penting kita sebagai konselor tuh memotivasi dan mengingatkan tujuan dari intervensinya itu. Jadi Mbak Mas harus ingat Mbak ya. Jadi Mbak ingin menurunkan berat badan segini kayak gitu. Misalkan juga motifnya di sini berubah sama motif ya. Jadi motifnya itu tidak hanya mengenai kesehatan tuh nggak masalah kayak gitu. Motifnya tentang kesehatan tuh bagus ya gitu. Tapi kan setiap orang motifnya beda-beda ya. Di awal mungkin klien kita itu motifnya ya misalkan oh saya ingin bukan berat badan Mbak karena saya mau nikah atau pacar saya itu dia sukanya wanita yang masing-masing misalkan ya. Motifnya beda. Tapi lama-kelamaan kalian sebagai konselor tuh harus menyadarkan ya bahwasanya ini untuk jangka panjangnya ya badannya BBI ya, dia berat badannya ideal itu adalah bonus kayak gitu. Tujuan utamanya kita di sini adalah supaya kesehatannya itu baik secara long term. Seperti itu. Jadi di awal-awal tuh motif tuh memang ada ya, perubahan perilaku harus ada motifnya kayak gitu. Jadi motifnya boleh berasal dari yang non kesehatan gitu ya alasannya. Tapi tetap tugasnya konselor itu memberikan pengarahan bahwasanya ini konselor gizi ya. Jadi memberikan pengarahan bahwasanya ini bagus loh untuk kesehatan. Jadi kalau faktor-faktor tujuan lainnya yang ingin dicapai oleh si klien itu adalah bonus gitu. Jadi kalau tanpa motif kan biasanya orang nggak semangat ya kayak gitu. Aku ingin turun berat badan karena misalkan ingin seperti idol saya kayaknya kalau kurus cantik nih kayak gitu. Nah, itu kan motifnya ya. Jadi orang itu ingin melakukan perubahan perilaku, rangsangannya atau dorongannya itu ya motifnya itu tadi. Tapi kita harus ingatkan juga. Jadi diberikan pengetahuan bahwasanya oh ini itu bonus loh Bu, tapi kalau terlalu kurus itu nggak bagus. Gitu ya, jadi harus inget-inget ya. Jadi walaupun kita misalnya punya idol lah, kayak gitu ya, itu tetap harus
harus berkiblatnya kita ke kesehatan ya, karena kalau mereka itu idol itu kan ada ininya ya, istilahnya ada ahli gizinya. Kalau kita kan ahli gizinya itu kan diri kita sendiri ya, kayak gitu. Jadi harus bisa manajemen pola makan sama pola hidupnya sesuai dengan standar kesehatan. Nah, konsep perubahan dan strategi perubahan perilaku itu dia ada adopsi ya. Jadi adopsi ini ada beberapa tahap ya, awareness, interest, evaluation, trial, sama adoption. Jadi untuk mencapai adoption ini ada 4 ya, sebelum adoption ada 4 ini. Awareness, sadar gitu ya. Jadi sadar bahwasanya tingkah laku yang baru ini dia sadar tadi kan ini ya pengetahuan ya, itu pengetahuan ya di sini ya. Jadi dia sadar kalau itu tuh penting ya, perubahan perilakunya itu penting. Tapi di sini tuh belum melakukan aksi ya. Jadi misalkan, jadi dia sudah tahu pentingnya imunisasi hepatitis B, atau pentingnya dia melakukan olahraga, atau pentingnya dia mengurangi makan makanan yang tinggi kalori, tinggi lemak gitu. Jadi dia sudah sadar nih, sudah tahu gitu ya. Yang kedua, interest. Jadi mulai tertarik nih. Jadi tertarik akan adanya pengetahuan atau tingkah laku yang baru. Jadi tertariknya tuh ini ke sikap ya, sikapnya. Jadi tertariknya tuh oh iya ya, bener ya ternyata ini kayaknya bisa nih dilakukan gitu. Misalkan kalau pola makan ya, oh ini kayaknya bisa nih dilakukan. Nah ini bisa dengan cara ini juga ya, meniru ya. Maksudnya meniru tuh oh ini kayaknya orang ini dia berhasil nih. Model-modelnya tadi kan ada 3 ya. Model yang dia secara langsung, perubahan perilaku secara langsung, terus dia meniru sama sembarangan gitu. Kalau dia lihat dari sembarangan ya awal mulanya nggak masalah, yang penting nanti konselornya itu meluruskan kembali informasi yang didapatkan ataupun perubahan perilaku yang berdasar itu seperti apa sih. Yang ketiga, evaluation. Jadi seseorang tuh menilai pengetahuan yang didapatkannya ini. Kira-kira dia ada untung atau ada rugi sih setelah sebelum melakukannya. Gitu. Jadi dia sebelum melakukannya tuh ada ditimbang-timbang nih ada untung atau ruginya. Gitu. Jadi ruginya tuh bisa karena tidak hanya tentang bukan ke kesehatan ya. Jadi kerugiannya itu maksudnya secara ekonomi, secara sosial gitu. Misalkan kayak ini tadi ya, oh bahwasanya kalau ini kalau aktivitas fisik nih, jadi kalian bisa nge-gym nih. Tapi ternyata kalau kita nge-gym biayanya tinggi nih dibandingkan kalau kita hanya olahraga di taman gitu kan ya. Di taman itu kan ada fasilitas exercise-nya kayak gitu. Jadi kita nimbang-nimbang nih mana nih sekiranya yang cocok buat kita kayak gitu. Jadi kerugiannya itu bukan kerugian kesehatan ya, jadi lebih ke kerugian yang sosial, ekonomi kayak gitu. Yang keempat, trial. Jadi setelah kita sudah melakukan penilaian nih manfaat kerugiannya, kita sudah mulai mencoba nih. Sudah mulai mencoba trial, kira-kira susah atau enggak sih mencoba tingkah laku barunya atau perubahan atau perilaku baru ini, susah atau enggak sih. Yang kelima, adoption. Jadi tingkah laku baru tersebut si klien itu menyukai kayak gitu. Nah, terus dia menganutnya. Jadi mengadopsi kayak trialnya tadi terus dilakukan kayak gitu kan ya. Nah, adoption ini bisa dia terus-menerus dilakukan atau dia akan berhenti di tengah jalan. Kayak gitu. Nah, itu normal seperti kayak tadi ya. Jadi dia konsisten ataupun dia tiba-tiba berhenti kayak gitu. Itu normal kayak gitu. Yang penting sudah ada kesadaran dan interestnya, dan juga peran konselornya kayak gitu untuk mengarahkan kembali, gitu ya. Karena memang melakukan sesuatu yang baru itu butuh effort yang tinggi ya kayak gitu. Jadi kalau mudah bagi seseorang itu kan belum tentu dia mudah bagi kita ya. Misalkan orang lain tuh kayaknya kok larinya tiap hari nih, joggingnya 30 menit nih tiap hari kayak gitu. Kok saya kayaknya susah banget ya setiap hari ya. Nah, kesulitan itu kan beda-beda ya, kesulitan itu beda-beda ya di orang lain gitu. Mungkin karena kita terlalu sibuk misalkan gitu. Ya udah 3 kali aja seminggu itu nggak masalah gitu ya. Selanjutnya bagaimana nih cara untuk mencapai proses adopsinya gitu. Jadi ini contoh-contohnya ya. Tadi kan sudah ada proses ini nih tahap-tahapnya. Jadi di awareness ini, nah kita menggunakan media komunikasi ya, yang entah itu dia poster ataupun dia
leaflet kayak gitu, atau di televisi kayak gitu ya, atau di Instagram boleh, sosial media lain itu juga boleh. Jadi kita memberikan pengetahuan ya. Jadi awareness kan sadarnya itu dari pengetahuan yang diberikan. Jadi kita memampang informasi itu tidak melalui media cetak kayak gitu, atau melalui media elektronik atau media massa, itu nggak masalah gitu ya. Interest ya, itu untuk membuat orang tertarik. Jadi kalau dari misalnya media komunikasi yang poster kayak gitu, kayak poster gitu ya di sosial media kayak gitu, orang tuh hanya oh iya ya bener ya, oh iya ya bener ya kayak gitu, tapi orang belum tertarik nih kayak gitu. Tertariknya tuh harus dipicu apa? Bisa melalui penggunaan media komunikasi yang lainnya. Jadi komunikasi yang langsung, misalkan diskusi kayak gitu. Jadi kan kalau diskusi misalkan mendatangkan, kalau podcast gitu yang mendatangkan orang yang dia berhasil menurunkan berat badan secara konsisten dan dia mengikuti standar kesehatan. Nah, itu kita bisa melihat nih, oh bener nih kayaknya. Dari mulai kita sadar, akhirnya kita tertarik nih dari komunikasi langsung yang melalui misalkan diskusi langsung ataupun ceramah ataupun kunjungan rumah gitu ya. Kalau konseling kayak gitu kunjungan rumah ya. Jadi di istilahnya tuh pengetahuannya diperdalam lagi. Tujuannya itu seperti itu, supaya orang-orang tuh dia ada ketertarikan kayak gitu. Yang selanjutnya evaluation. Jadi evaluation itu tadi ya, jadi menimbang-nimbang apakah itu ada manfaatnya atau enggak. Nah, di sini harus ada, kalau bisa ya, kalau bisa tuh ada peran dari tokoh. Jadi dia ada dukungan mental sama sosialnya. Sudah tertarik nih, tapi di sini nggak ada dukungan nih, nggak ada dukungan, gitu, nggak ada dukungan dari pemerintah ataupun pihak puskesmas, kayak gitu. Itu terserah sih nanti tokohnya yang paling berperan tuh apa. Karena di masyarakat kan biasanya beda-beda ya. Ada tokoh yang paling berperan itu kiai, ada yang tokoh berperan itu kepala desa, ada yang petugas kesehatan, kayak gitu. Nah, pada tahap ini misalnya contohnya nih diberikan contoh-contoh nyata dari manfaat tingkah laku yang baru, itu contohnya mengikuti KB. Jadi ini di sini ditimbang-timbang nih kerugian sama manfaatnya. Oh ternyata kalau Bapak Ibu sekalian ini mencoba program KB dan melakukannya, nah itu bisa untuk meningkatkan tidak hanya taraf kesehatan saja, tapi juga taraf ekonomi. Kayak gitu ya. Jadi sudah tahu ya kenapa KB itu bisa meningkatkan taraf kesehatan ataupun taraf ekonomi, kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya trial ya. Jadi setelah kita tadi ya manfaat tingkah laku yang baru kita sudah tahu, terus kita mengevaluasinya, terus kita mencoba tingkah laku yang baru itu dan didukung secara mental dan sosial. Gitu. Jadi memang harus ada dukungan juga, kayak gitu ya, dari orang di luar diri kita ya, bisa juga keluarga kita atau teman-teman kita, kayak gitu. Yang memang ketika kita menggali masalahnya, ternyata masalahnya ini tuh ada campur tangan dari teman kita nih, atau ada peran dari keluarga. Kalau kita sudah tahu ya, sudah tahu masalah kita tuh sebenarnya apa, orang siapa saja yang nanti sangat berperan ya dalam keberhasilan suatu program ini, ya nanti kita bakal lebih mudah gitu ya untuk melakukan perubahan perilaku. Ini ya model head belief-nya. Jadi ini kita bahas setelah ini ya. Jadi ini ya secara personal itu dia bisa berpengaruh ke yang lainnya ini. Yang pertama, dia faktor manfaat dan kerugian. Jadi tadi di evaluation ya, di evaluation kita sudah mengetahui bahwasanya klien itu biasanya menimbang-nimbang nih, mana yang dia program atau rencana intervensi yang dia memberikan manfaat atau memberikan kerugian nih, kerugian yang baik secara emosi, sosial, dan ekonomi. Kayak gitu. Jadi harus timbang-timbang supaya memang konsisten melakukan perubahan perilakunya. Kalau misalkan kita terlalu terbebani ya gitu ya, ya sudah kita bisa mengalihkan atau mengubah rencana kita. Mengubahnya misalkan ya mengubahnya tuh bukan sama sekali gitu enggak. Jadi mengubahnya misalkan joggingnya ternyata 3-5 kali selama seminggu itu kita terlalu berat gitu ya. Jadi kita
sering kecapean, kayak gitu, terlambat kerja, gitu misalkan. Dikurangin aja, oh kalau weekend aja deh joggingnya. Jadi kita bisa menimbang-nimbang nih mana manfaatnya, mana kerugiannya. Tentu kalau manfaatnya ini lebih secara kesehatan ya, ataupun sosial juga kita bisa ini ya, bisa sosial ekonomi juga bisa melihat manfaatnya. Misalkan jogging gitu, kita tambah teman, terus ekonomi kita lebih ngirit kayak gitu ya, ketimbang kita harus olahraga di gym atau harus olahraga di tempat kebugaran lainnya kayak gitu. Yang selanjutnya kepercayaan dan kesiapan mental. Perubahan perilakunya harus didasari kepercayaan dan kesiapan mental ya, gitu ya. Jadi dia harus percaya dulu ya, sama dia siap mental terhadap apa yang nanti ada di depan. Ini misalnya ya, kepercayaan bahwasanya dia tuh pasti akan kena penyakit. Misalkan ternyata orang-orang yang di sekitarnya ini mempunyai resiko penyakit TBC. Jadi ada keluarganya yang mempunyai riwayat TBC kayak gitu. Nah, dia sudah percaya nih bahwasanya oh ini sepertinya keluargaku agak susah nih menerapkan hygiene sanitasi gitu ya. Kalau TBC itu kan bisa kambuh-kambuhan kan ya, walaupun dia bakterinya itu dia ini mati suri ya, mati suri, tapi dia bisa hidup lagi gitu ya kalau secara pola makan, secara imunitasnya, secara hygiene sanitasinya tuh enggak terkontrol gitu. Nah, kalian percaya nih kemungkinan nih kalian punya resiko juga nih, atau kalian bisa jadi sebenarnya udah kena tapi secara klinis nggak terlalu kelihatan, takutnya kalian akan menularkan ke pihak lainnya gitu. Nah, di sini kalian sudah punya kepercayaan nih bahwasanya saya pasti kena nih. Jadi dia bisa pergi ke klinik gitu ya. Dan dia sudah mempunyai kesiapan mental bahwasanya kalau nanti saya kena ya nggak masalah karena saya mempunyai lingkungan yang mempunyai paparan terhadap TBC. Jadi di sini harus ada kepercayaan dan kesiapan mental ya. Jangan ragu-ragu gitu ya kalau ingin memeriksakan diri. Jadi apabila ada sesuatu yang aneh ya, ada sesuatu yang aneh pada diri kita nih, misalkan kayak kalian nih, kalian kena COVID kayak gitu. Kok ini aku nggak bisa ngerasain makanan nih ya, kayak gitu. Sudah percaya nih bahwa saya oh ini COVID. Jadi saya harus menjaga jarak dengan keluarga saya, tidak boleh keluar kayak gitu ya, makan makanannya pun juga harus makan makanan yang bernutrisi, nggak boleh sembarangan ya, harus dipaksa untuk makan kayak gitu. Nah, kesiapan mentalnya ini juga nanti walaupun kita misalkan sudah menjaga banget untuk social distancing ya sama keluarga kita, bisa jadi ada celahnya itu bisa menularkan. Gitu. Yang selanjutnya hambatan ya. Jadi hambatan-hambatan ini yang biasanya akan menghambat kita ya untuk melakukan perubahan perilaku. Nah, ini contohnya ya. Jadi setelah seseorang mengetahui manfaat pergi ke klinik dan dia percaya serta siap mental, dia mempertimbangkan. Tapi di situ ternyata ada hambatan nih untuk pergi ke klinik, gitu. Entah itu secara jaraknya atau fasilitas transportasinya nggak menjangkau, gitu. Nah, akhirnya dia bakal susah nih untuk melakukan perubahan perilaku. Misalkan nih di puskesmas ternyata sering melakukan olahraga sehat. Jadi ini nggak selalu hambatannya tuh nggak selalu dia fasilitas kesehatannya ya, tapi programnya juga bisa. Program di puskesmas misalkan ada olahraga setiap seminggu sekali, terus ada ini puskesmas lansia, posyandu lansia, terus ada pelatihan kayak gitu. Nah, kita tuh sebenarnya sadar atau tahu bahwasanya itu bagus ya, program-program tersebut bagus untuk perubahan perilaku kita kayak gitu. Tapi ada hambatan-hambatan yang memang membuat kita tidak bisa untuk menikmati ya misalnya untuk melakukan program tersebut kayak gitu. Jadi kita harus putar otak nih, putar otak ya memang bisa melakukannya sendiri kayak gitu. Tapi pasti ya kalau melakukan sendiri dengan melakukan bareng-bareng itu kan pasti beda ya kayak gitu. Melakukan sendiri
tanpa didukung oleh lingkungan pasti beda dengan melakukan sendiri tapi didukung oleh lingkungan. Kayak kita diet kayak gitu ya, kita diet kan melakukan sendiri ya, tapi kita didukung nih sama keluarga kita kayak gitu. Jadi keluarga kita membelikan gitu ya, membelikan sayur-sayuran yang lebih atau sumber karbohidrat kompleks yang lebih kayak gitu. Nah, kita masak sendiri nih kayak gitu. Nah, itu mendukung ya keluarganya gitu. Begitupun juga fasilitas kesehatan ya, jadi program-program tadi kayak gitu. Jadi ada dukungan gitu ya dari pihak puskesmasnya untuk melakukan perubahan perilaku. Kayak gitu. Yang selanjutnya latar belakang. Jadi latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan kayak gitu ya. Jadi latar belakang ini tuh dia bisa berakibat nih. Kalau latar belakangnya bagus nih, maksudnya dia pendidikannya dia bagus. Tapi memang nggak selalu ya. Jadi nggak selalu pendidikan tinggi tapi dia pro gitu ya, pro sama kesehatan gitu, nggak semua gitu. Jadi pengetahuannya ya lebih ke pengetahuannya ya, gitu ya. Penghasilannya dia menengah ke atas gitu ya, sama norma-norma yang dimiliki kayak gitu. Jadi kalau latar belakang ini menguntungkan kesehatan ya, misalkan dia sudah punya pengetahuan mengenai kesehatan ini, pengetahuan mengenai vaksin, misalkan mengenai vaksin kayak gitu. Tapi ternyata secara sosial budaya itu atau secara ya sih lebih ke sosial budaya ini dia nggak mendukung. Misalkan kalau di daerah mana gitu ya, wes nggak usah vaksin wes kayak gitu. Kita juga herd immunity kayak gitu ya. Jadi nanti kita bakal kena kok kayak gitu, bakal kena ya udah nanti kita bakal sembuh sendiri gitu. Nah, itu latar belakang tersebut bisa menghambat juga gitu ya. Jadi latar belakang ini bisa menghambat dan juga bisa memuluskan gitu ya, memuluskan perubahan perilaku. Gitu. Jadi istilahnya itu poin plus ya. Gitu. Poin plus yang terbentuk kayak gitu ya pada diri kita kayak gitu. Jadi memang ya mau bagaimana lagi ya, karena kita hidup itu kan nggak selalu sendiri ya, jadi makhluk sosial kayak gitu. Itu kan pasti kita terpengaruh ya sama orang-orang lain kayak gitu. Makan junk food pun seperti itu. Makan makanan yang tinggi kalori, tinggi lemak pun juga seperti itu ya, kayak gitu. Walaupun kita tahu nih, kita sudah tahu bahwasanya oh ini nggak bagus nih buat kesehatan. Tapi ternyata secara sosial teman kita suka makan itu, akhirnya kita ngikut gitu ya. Teman kita suka ya kayak gitulah ya, makan makanan yang tinggi kalori, tinggi gula gitu. Suka itu akhirnya kita terpengaruh nih kayak gitu. Selanjutnya sarana ini termasuk yang ini ya, yang hambatan tadi juga ya, untuk saling berhubungan gitu ya. Jadi sarana ini dia fasilitas kesehatan ataupun orang-orangnya gitu ya yang ada di puskesmas ataupun di sekitar gitu ya. Tapi di sini lebih ke sarana kesehatan gitu. Sarana kesehatan itu bisa memunculkan perubahan perilaku seseorang kayak gitu ya. Jadi misalkan di puskesmas gitu ya ada alat untuk misalkan cek gula darah kayak gitu. Sama yang satunya puskesmasnya itu tidak ada cek gula darah. Gitu. Itu kan bisa mengubah perilaku seseorang. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena ketika kita sering memonitoring nih gula darah kayak gitu ya, nah akhirnya kita tahu nih bahwasanya oh gula darah kita tuh tinggi nih. Nah, akhirnya di situ kita mempunyai motivasi untuk melakukan perubahan perilaku. Jadi ada motif kayak gitu kan ya. Nah, di sini nih ya. Jadi kalau bahwasanya jadi sudah tahu manfaatnya nih. Kita sudah tahu oh ini kalau saya olahraga bisa menurunkan berat badan nih. Jadi kita sudah tahu manfaatnya. Sudah yakin kayak gitu sama dia secara mental dia sudah yakin kayak gitu ya. Latar belakang dia mendukung secara sosial, temannya juga suka nih diajak olahraga kayak gitu. Ternyata dari vaskesnya ini tidak terjangkau nih. Misalkan dia sudah olahraga kayak gitu ya. Tapi ternyata untuk ngecek tadi ya, untuk ngecek, misalkan kita mempunyai riwayat hipertensi kayak gitu ya, hipertensi dan juga tinggi kolesterol atau kita obesitas gitu ya, obesitas kayak gitu. Jadi kita nggak bisa ngecek berat badan kita nih.
karena terlalu jauh nih. Misalkan kita nggak punya nih ya, nggak punya fasilitas, kita nggak punya alat timbangan, kita hanya mengandalkan alat timbangannya yang ada di puskesmas, misalkan ya. Jadi agak-agak ekstrim gitu ya contohnya ya. Nah, berarti dia nggak bisa memonitoring nih berat badannya itu turunnya itu dia signifikan atau enggak, sesuai dengan standar atau enggak. Kayak gitu. Itu contohnya. Bisa juga pakai contoh yang lain. Jadi kayak dia sudah paham nih mengenai manfaat dari cek kesehatan selama 6 bulan sekali atau sebulan sekali kayak gitu. Tapi ternyata dia juga bisa ini nih, dia secara pendidikan juga tinggi, pengetahuannya juga terbuka kayak gitu ya, tapi ternyata dia nggak terjangkau, aksesnya tuh dia nggak terjangkau kayak gitu ya, dari jarak antara rumahnya sama puskesmasnya atau rumah sakitnya itu jauh banget kayak gitu ya. Jadi kita berpikir bahwasanya oh ini mending uangnya dibuat ini aja deh, buat makan aja deh kayak gitu. Jadi walaupun dia secara pendidikan atau secara sosial atau secara dia kepercayaan dia sudah tahu manfaatnya, tapi ada penghalangnya, jadi ada hambatan ya, hambatan di sini dia aksesnya gitu ya, gitu. Nah itu juga dia nggak bakal bisa memonitoring atau dia tidak bisa terciptanya perubahan perilaku. Gitu. Nah, yang terakhir itu adalah cetusan, cue to action. Jadi untuk mendapatkan perubahan perilaku tuh harus ada faktor cetusan dulu, kayak gitu ya. Jadi orang-orang tuh biasanya kan agak bebal ya, misalnya bebal sudah tahu ini dia tidak bermanfaat atau menimbulkan kerugian pada kesehatan kayak gitu. Tapi mereka merasa fan-fan aja gitu ya. Jadi kalau kita masih muda gitu ya, oh nggak apa-apa sih makan gorengan banyak-banyak, nggak apa-apa sih makan boba banyak-banyak gitu. Nah, kalau belum ada faktor pencetus nih, nah kita nggak ini nih, nggak melakukan perubahan perilaku, tapi sebenarnya kita tuh sadar ya, kayak misalkan rokok kayak gitu ya, di rokok di kemasannya sudah terpampang nih akan berakibat apa-apa-apa gitu. Kita sudah tahu bahwasanya nggak bagus ya secara kesehatan dan juga ekonomi ya kalau merokok itu ya. Nah, kalau belum termuncul kalau belum ada muncul, kalau belum muncul faktor pencetusnya ya orang tersebut tuh nggak ada perubahan perilaku. Misalkan kalau orang perokok misalkan dia sampai batuk darah atau dia paru-parunya terganggu kayak gitu. Kalau dia belum sakit seperti ini, nah dia tidak akan mengubah atau dia tidak akan menghilangkan kebiasaan merokoknya. Gitu. Jadi ada yang memang dia menunggu dulu ya. Jadi perubahan perilaku itu menunggu dulu sampai ada faktor pencetusnya. Ada yang memang dia sadar, terus dia mau melakukan karena dia sudah tahu manfaatnya tuh apa. Jadi kadang kalau kita menghadapi klien ya, kan susah ya kadang, apalagi kalau misalkan ya klien yang dia merokok gitu, Pak, Bu, gitu, ini nggak bagus loh kalau Bapak Ibu merokok, nggak bagus untuk anak Ibu juga, masih kecil, gitu. Jadi efeknya nggak cuma buat Bapak juga, tapi buat keluarga juga, kayak gitu. Biasanya kebanyakan kan nimpalin uang rokok ataupun nggak merokok juga, mati juga, kayak gitu. Tapi kalau secara statistik, nah secara statistik itu kan pasti, bukan pasti sih, karena ya pasti sih. Jadi efeknya juga ke kesehatan itu kan buruk ya, sama ke ekonomi ya. Jadi kalau orang merokok itu kan lebih pengeluarannya lebih banyak ke merokok, kayak gitu ya. Jadi bagi teman-teman di sini yang keluarganya masih ada yang merokok ataupun nih yang cowok-cowok nih ya, karena kan merokok itu kan ada nikotinnya ya, yang dia bisa membuat kalian nggak bisa berhenti buat merokok. Memang nanti efeknya, karena efeknya berhenti merokok tuh pasti kalian biasanya gemuk ya, karena digantikan dengan ngemil, biasanya digantikan sama ngemil. Gitu. Terus ngeluhnya biasanya, aduh nih aku otakku nggak bisa mikir nih kalau nggak ngerokok sama ngopi gitu. Yaitu namanya masih ini ya, masih denial, gitu. Maksudnya masih nggak menerima itu perubahan perilaku yang harus kalian lakukan. Kalian sadar tapi masih ragu-ragu nih, masih belum bisa 100% menerima kayak gitu. Ya itu namanya bertahap ya gitu. Tapi kalau kalian nanti terus berusaha gitu, ya hasil itu tidak bisa salah ya, usaha itu tidak bisa mengkhianati hasil ya, atau kebalik ya,
hasil itu tidak mengkhianati usaha kayak gitu. Seperti itu. Jadi memang setiap individu pasti mempunyai proses masing-masing, entah itu lambat, entah itu cepat, kayak gitu. Hambatannya itu juga beda-beda dan motifnya pun juga beda-beda. Kayak gitu. Tugasnya konselor tadi ya meluruskan motifnya, kayak gitu ya. Ini yang terakhir, bentuk perubahan perilaku tuh ada 3. Ada perubahan alami, terencana, dan kesediaan untuk berubah. Perubahan alami nih disebabkan karena kejadian alami. Misalkan nih, kalau orang-orang dulu kan belum ada junk food nih ya. Belum ada junk food sih, konsumsinya makanan-makanan tradisional, banyak sayur buah, kayak gitu. Sekarang kalau menurut Rizky Sedas itu remaja itu kan sudah remaja itu konsumsi sayur buahnya itu sedikit sekali, remaja ya, itu ya, remaja. Ntar kalau sudah dewasa juga tambah sedikit lagi nih konsumsi seratnya, karena kita sudah terpapar makanan-makanan yang ya lebih ke barat-baratan juga, makanan yang lebih simple juga ya, gitu, lebih apa ya? Lebih kayaknya eye catching kayak gitu ya. Oh ini kayaknya enak nih, tempat baru nih kayak gitu. Jadi ya perubahan alami, perubahan perilaku tuh karena ya didasari secara ini ya, secara alami kayak gitu ya, dari nggak dipaksakan kayak gitu, karena kan memang ada perubahan teknologi, ada perubahan zaman, kayak gitu, supply and demand-nya jadi beda kayak gitu. Terus lahannya misalnya ya lahan pertanian juga semakin sedikit kayak gitu. Nah itu memang istilahnya kodrat ya, bukan kodrat sih, natural ya, perubahan secara natural gitu. Ya selanjutnya perubahan terencana. Kalau ini memang direncanakan ya, direncanakan oleh si kliennya. Jadi ditarget nih untuk program-program yang harus dilakukan tuh apa, tercapainya itu seberapa persen kayak gitu. Yang terakhir kesediaan untuk berubah. Kesediaan untuk berubah. Jadi orang itu tadi sudah sadar, sudah tahu manfaatnya apa. Nah, ini harus bersedia nih membuka diri bahwasanya dia harus berubah. Tapi yang seperti yang saya bilang tadi, setiap orang itu mempunyai waktunya sendiri-sendiri. Kayak gitu. Ada si A yang dia bakal lama banget nih mencapai targetnya, atau dia bakal lama sekali untuk melakukan perubahan. Gitu. Yang satunya dia cepet nih, cepet dan dia terus-menerus melakukan perilaku yang baru ini. Gitu. Jadi kita nggak boleh ngejudge nih, nggak boleh membandingkan ya kalau di konseling maupun konsultasi ya. Misalkan kita mempunyai klien yang masalah klien A sama klien B itu dia masalahnya sama, kayak gitu hampir sama lah ya, dan walaupun ada yang beda, kita nggak boleh bandingin kayak gitu. Ibu kok ini sih kayaknya susah banget sih melakukan perubahan perilaku ini, padahal saya ingat ya empati sama simpati. Jadi kalau empati itu kita merasakan perasaan si ibunya. Kalau simpati biasanya kita membandingkan ya apa pencapaian orang lain terus dibandingkan sama masalah yang ibunya ini. Jadi harus pintar-pintar untuk bersikap di depannya klien. Tuh, supaya ya si kliennya terbuka, si kliennya nyaman, perubahan perilakunya itu tercapai. Kalau monitoring evaluasinya pun kita memonitornya itu juga ini gampang karena kan terbuka ya si kliennya ya. Jadi ada hambatan apa, kira-kira kesulitannya apa, kayak gitu. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu.